Perangkat advokasi. Advokasi jelas tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Maka dari itu diperlukan adanya perangkat-perangkat advokasi untuk menunjang kerja dari advokasi tersebut. Perangkat-perangkat advokasi tersebut diantaranya yaitu yang pertama adalah supporting unit, bisa berupa pengumpulan dan pengolahan logistik, dana, informasi, dan juga data. Lalu yang kedua adalah ground and underground, bisa diartikan sebagai cara untuk membangun opini publik, gerakan penyadaran, dan juga mobilisasi massa. Lalu yang ketiga adalah frontliner. Frontliner dibagi menjadi dua peran, yakni yang pertama peran strategis dan juga peran taktis. Nah, dari ketiga perangkat advokasi ini sudah jelas menunjukkan bahwa pembagian dan spesialisasi kerja antar bagian tersebut sangat diutamakan. Namun demikian, tidak boleh seorang advokat hanya berkutat pada bidangnya tanpa mempunyai keahlian bidang lain. Seorang yang bertugas menjadi frontliner juga harus bisa menjadi supporting unit, dan begitu pun sebaliknya. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah advokasi. Jadi yang pertama mendapatkan kasus dengan konfirmasi, lalu yang kedua adalah investigasi data. Yang ketiga adalah kajian data, dilanjutkan dengan pengambilan sikap, dan yang keempat lobby dan negosiasi dengan para pihak. Lalu yang kelima, bangun opini publik dengan media, dan yang keenam adalah aksi. Ini digunakan untuk penekanan. Lalu yang ketujuh, membawa kasus tersebut ke pengadilan. Di sini adalah langkah terakhir dengan mengikuti prosedur hukum acara. Selanjutnya, identifikasi isu-isu penting dalam advokasi. Di antaranya ada pada kerangka. Selanjutnya adalah identifikasi isu-isu penting dalam advokasi. Dalam advokasi memiliki beberapa kerangka kerja, salah satunya adalah perencanaan. Bagian terpenting dari advokasi adalah aspek perencanaannya. Sebuah perencanaan lengkap yang disebut sebagai kerangka kerja advokasi mencakup hasil analisis kasus sesuai isu, aktivitas, dan situasi yang mempunyai peran dalam suatu advokasi. Kerangka kerja ini sangat diperlukan mengingat advokasi merupakan jalinan interaksi dari berbagai pihak, aktivitas, dan situasi. Kerangka kerja advokasi ini terdiri dari beberapa kegiatan. Di antaranya adalah identifikasi dan memahami masalah atau isu yang akan diangkat menjadi isu strategis. Kriteria dan penentuan isu strategis meliputi yang pertama adalah masalah yang paling prioritas dirasakan oleh stakeholder atau pemangku kebijakan lokal dan mendapat perhatian publik dikaitkan dengan hasil penelitian. Lalu yang kedua adalah masalah yang mendesak dan sangat penting untuk diberi perhatian segera. Jika tidak diatasi akan segera berakibat fatal di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga adalah relevan dengan masalah-masalah yang nyata dan aktual yang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya, tolak ukur analisa isu strategis, yakni aktual, urgensi, relevansi, dampak positif, kesesuaian, dan sensitivitas. Lalu selanjutnya adalah penguatan data dan informasi. Pemanfaatan data sebagai bahan advokasi. Dalam tahap ini dilakukan pula pengumpulan dan analisa data untuk dapat mengidentifikasi dan memilih masalah serta dikembangkan dalam tujuan advokasi. Membuat pesan, memperluas basis dukungan, dan mempengaruhi pembuat kebijakan. Data hasil riset akademik yang dilakukan mendukung pelaksanaan kegiatan advokasi, terutama untuk memperoleh gambaran umum tentang situasi problematika, keadaan sarana prasarana, dan kebijakan yang berlaku termasuk kebijakan anggaran. Kegiatan advokasi juga ditunjang oleh pakar secara akademis sehingga menghasilkan daya dorong kuat karena akan bersifat mendesak kepada stakeholder. yakni isunya terbukti merupakan kepentingan publik sekaligus sahih secara ilmiah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi perspektif hukum dalam advokasi. Yang pertama, yaitu untuk membangun rasa satu kesatuan sistem hukum nasional. Kemudian untuk menumbuhkan rasa partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam proses pemerintahan. Kemudian yang ketiga, untuk memperkuat profesi hukum. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengorganisasian masyarakat dalam advokasi. Dalam pengorganisasian rakyat selalu diperlukan agar komunitas bisa terus-menerus berjalan, mempererat ikatan sosial, kemudian membicarakan masalah yang dihadapi, dan pada akhirnya merancang penyelesaiannya tersebut. Media tersebut bisa saja sudah ada dan menjadi tradisi di komunitas tersebut, atau yang sudah ada kemudian ingin dimodifikasi atau menambahkan hal yang baru di dalam komunitas tersebut. Apapun yang dipakai, biasanya media lama yang secara sosial dan kultural sudah diterima tidak akan mudah diabaikan oleh pengorganisir komunitas tersebut. Tinggal bagaimana media tersebut disesuaikan dengan paradigma gerakan dari komunitas tersebut. Bisa dipastikan untuk keberlangsungan pengorganisasian rakyat sangat tergantung pada media yang digunakan, dan keberlangsungan media tergantung pada efektivitas untuk secara terus-menerus membuat komunitas bisa berkomunikasi, bertukar pendapat, kemudian memecahkan persoalan yang ada. Jika tidak, maka media itu pelan-pelan akan hancur atau mati, atau mungkin tetap ada tapi sudah kehilangan maknanya. Di masyarakat kita banyak sekali kegiatan atau tradisi yang bisa digunakan sebagai media pengorganisasian, seperti contohnya sholawatan, yasinan, atau pengajian kitab yang biasanya dilakukan oleh rutin oleh sebuah komunitas tertentu. Ada pula kegiatan yang berkaitan dengan hobi seperti olahraga, bermain musik, atau kesenian lainnya. Selain itu juga ada yang mengenai tentang hal keuangan seperti arisan atau yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Idealnya sebuah media yang digunakan adalah bisa menjadi ikatan bagi semua anggota komunitas, tidak sekedar media yang hanya bisa menyatukan kelompok tertentu. Jadi di sini ada keterkaitannya antara pengorganisasian dan juga advokasi. Walaupun seringkali tindakan advokasi menjadi bagian dari langkah pengorganisasian rakyat, tapi ada pula yang melakukan secara terpisah. Advokasi dalam daur atau langkah pengorganisasian biasanya dimasukkan dalam langkah pengambilan tindakan atau aksi, tapi tidak semua aksi dalam pengorganisasian itu disebut advokasi. Jadi untuk advokasi yang kuat biasanya dilihat secara kualitas dan kuantitas. Jika dilihat secara kuantitas, tentu perubahan kebijakan yang dilakukan oleh rakyat disebutkan didasar pada informasi dan data yang kuat, serta disertai jalan keluar yang fleksibel secara sosial, ekonomi, atau budaya, dan juga memenuhi kaidah hak asasi manusia. Secara kuantitas tentu berkait dengan dukungan yang diberikan terhadap tuntutan tersebut. Jika tuntutan tersebut disuruhkan oleh banyak orang, maka tentu saja daya tekanannya itu menjadi lebih kuat untuk mengubah kebijakan yang ada. Nah, di sini pentingnya pengorganisasian rakyat tersebut. Pengorganisasian yang berhasil akan menunjang keberhasilan advokasi, karena secara kualitas data-data yang dipunyai cukup lengkap dan jalan keluar berdasar keberadaan pemilik masalah, dan secara kuantitas rakyat yang terlibat juga banyak. Kemudian dengan adanya pengorganisasian masyarakat dalam advokasi ini sebenarnya merupakan sebuah paket yang terus dilakukan dalam menciptakan kebudayaan rakyat.
5 unsur kebudayaan rakyat yang dicapai dengan pengorganisasian rakyat dan advokasi harusnya juga didukung dengan perluasan jaringan agar proses yang dilakukan mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga semakin menguatkan rakyat. Terwujudnya 5 unsur tersebut tadi bukanlah sebuah wacana saja jika pengorganisasian rakyat, advokasi, dan penguatan jaringan tertentu terus-menerus dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima yaitu agenda skala prioritas advokasi. Di agenda skala prioritas ini terdapat 5 langkah penting yang harus diperhatikan, yaitu mencari akar permasalahan, merumuskan dan memilih jalan keluar, membangun kesadaran, tindakan kebijakan, dan penilaian. Selanjutnya, penyusunan timeline advokasi. Yang pertama, perencanaan. Dalam perencanaan ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama, identifikasi masalah, pemanfaatan data sebagai bahan advokasi, menentukan tujuan advokasi, identifikasi target audiens, analisis SWOT, identifikasi peluang kerjasama, agenda atau aktivitas advokasi, dan mengumpulkan serta menyusun dokumen rencana strategi. Selanjutnya, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini terdapat pendekatan model komunikasi untuk mendefinisikan advokasi dalam mempengaruhi kebijakan publikasi, dan masing-masing memiliki proses berbeda-beda. Sebagaimana berikut. Yang pertama itu legislasi. Upaya yang dilakukan adalah di level legislatif dengan membangun payung hukum, misalnya legal drafting dan judicial review. Yang kedua, birokrasi. Ini dilakukan untuk mengusulkan dan memperbaiki tata laksana atau peraturan atau payung hukum di level eksekutif pemerintah melalui lobby, mediasi, audiensi, kapasitas, dan lain-lain. Selanjutnya, sosialisasi dan mobilisasi. Ini dilakukan untuk membangun suatu budaya di masyarakat sebagai stakeholder utama. Selanjutnya, evaluasi dan monitoring. Kegiatan evaluasi dan monitoring terjadi selama proses advokasi dilakukan. Sebelum melaksanakan advokasi, perlu ditentukan bagaimana akan memantau rencana pelaksanaannya. Dalam hal ini, indikator sebagai ukuran kemajuan dan hasil yang dicapai perlu dipersiapkan. Selanjutnya, membangun jejaring. Dalam membangun jejaring ini, seperti diantaranya jaringan komunikasi, peranan jaringan komunikasi dalam proses perubahan perilaku, perkembangan jaringan seiring dengan perkembangan teknologi, jejaring sosial, aturan dalam jejaring, cara bekerja jaringan, dan juga harus memperhatikan langkah dalam membangun jaringan. Yang ketiga itu penyusunan anggaran advokasi. Beberapa tahapan yang biasanya dilakukan dalam melakukan advokasi anggaran yaitu menyiapkan kelompok kerja, mengumpulkan dan merumuskan isu, menyiapkan bahan sebagai alat advokasi, menyusun prioritas advokasi, menetapkan target, mengidentifikasi stakeholder, dan memetakan potensi dan ancaman, serta menentukan pilihan strategi atau cara advokasi, dan juga melaksanakan agenda advokasi berbasis perencanaan dan tanggal. Selanjutnya, melakukan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya itu isu-isu dalam advokasi anggaran. Di antaranya seperti markup anggaran, duplikasi anggaran, anggaran fiktif, penyimpanan alokasi anggaran. Selanjutnya itu pilihan strategi advokasi anggaran. Di antaranya seperti advokasi proaktif,
Nah, advokasi proaktif ini sebagai strategi bersifat kooperatif yang biasanya dilakukan sebelum sebuah kebijakan ditetapkan atau disahkan. Teknik yang biasa dilakukan yaitu lobby, hearing, dan kampanye. Selanjutnya advokasi reaktif. Advokasi yang cenderung konfrontatif sebagai respon terhadap sebuah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu seperti demonstrasi, boikot, dan juga tuntutan hukum.